Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa saudara di bulan September ini. Saya percaya memasuki bulan yang ke-9, Tuhan sudah sangat luar biasa bekerja dalam kehidupan kita di tahun 2023. Kita masih dalam tema besar, bagaimana kita hidup sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, khusus bulan September ini kita akan bicara tentang mengenal Tuhan melewati pelayanan. Kenapa melewati pelayanan kita bisa mengenal Tuhan? Karena kita tahu sendiri bahwa pelayanan bagian esensi bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nanti Bapak Ibu juga bisa membaca dalam ayat rujukan di Roma pasal 15 ayat yang ke-17. Nah, berbicara tentang sebuah pelayanan, seringkali ini menjadi hal yang sebetulnya tidak asing bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ini sebetulnya kata-kata yang familiar. Kenapa? Karena ini merupakan paket ketika kita mengikut Tuhan. Dan kita selalu tahu bahwa ketika kita bicara tentang pelayanan, hampir semua gereja selalu berharap supaya jemaat bisa terlibat di dalam pelayanan. Tapi seringkali yang terjadi bahwa ketika awal-awal melayani, memang kasih bisa tulus, memang semangat juga luar biasa. Tapi yang menjadi perenungan, kadang ketika pelayanan itu sudah berjalan sekian lama, maka akan menjadi sebuah rutinitas akhirnya. Sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, sudah kehilangan semangat yang baru, mulai ada konflik, mulai ada selisih paham, mulai ada saling menghakimi, sehingga pelayanan kita bukan pelayanan lagi yang tertuju kepada Yesus, tetapi lebih kepada kepentingan diri sendiri. Nah, saya berharap kita tidak lagi fokus kepada hal-hal yang sifatnya bagaimana kepentingan diri sendiri. Karena sebetulnya melayani itu adalah fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada yang kelihatan. Nah, Yesus bicara kepada murid-muridnya dalam Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan juga melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana setiap kita bisa mengenal Tuhan melewati pelayanan? Yang pertama, kita harus mengerti hatinya Tuhan. Yesus dia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mengapa? Karena tugas yang Bapa berikan kepada Yesus adalah supaya Yesus datang ke dunia melayani, bukan untuk dilayani. Artinya, kehadiran Yesus di dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi sebetulnya pelayanan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya supaya bisa mengerti hati dari Tuhan, maka sebetulnya simple. Untuk mengerti hati Bapa sebetulnya simple, yaitu bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu kehendak Tuhan? Saudara, kita punya Alkitab. Alkitab itu adalah isinya kehendak-kehendak Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia itu. Dan sebetulnya ini yang menjadi acuan kita ketika kita makin lama ikut Tuhan. Jadi melayani, mengapa bisa makin mengenal Tuhan? Karena dari situ kita ngerti hatinya Bapa. Sama seperti anak ketika dia terlibat dalam pelayanan di rumah, atau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di rumah. Dan itu bagian dimana ketika melakukan sesuatu, entah nyapu, entah mungkin cuci piring, entah itu membersihkan tempat tidur, itu mengerti hatinya orang tua. Karena hati orang tua berharap anak-anak tidak ada yang nganggur. Mereka punya kemandirian, dan cara untuk mandiri adalah bagaimana mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di rumah. Saudara, untuk kita bisa mengenal Tuhan melewati pelayanan, maka kita harus ngerti hatinya Tuhan. Pelayanan itu hatinya Tuhan. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang kedua,
Mengapa mengenal Tuhan melewati pelayanan? Karena dari sini kita mengerti komitmen Tuhan. Mari perhatikan ketika Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini bukan lip service, ini bukan hanya kata-kata belaka, tapi kita juga menyaksikan Yesus datang bukan untuk dilayani. Dia pergi keliling dari desa satu ke desa yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain. Dia mengunjungi orang, dia menyembuhkan orang sakit, menguatkan yang lemah, menyampaikan kabar baik, mengajar. Dan ini membuktikan bahwa sebuah komitmen Yesus ketika turun dari sorga, selain dia ngerti hatinya Bapa melewati pelayanan, tapi juga bagaimana berkomitmen dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas sorga, yaitu melayani manusia. Jadi saudara, kalau kita mau mengerti hatinya Bapa dalam pelayanan, mengenal Tuhan lebih sungguh lagi, maka yang kedua, miliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan. Komitmen itu adalah suatu ketetapan untuk mengerjakan dengan penuh kesungguhan hal-hal yang terbaik. Ada banyak anak Tuhan kadang-kadang awal-awal pelayanan luar biasa, tapi ketika ada masalah, ada tantangan, ada yang gosipin, ada yang jelekin, ada yang mencaci maki, mulai mundur dan tidak komitmen lagi. Saya mendorong saudara semua, mari punya komitmen yang tinggi, terus setia dalam pelayanan. Meskipun ada banyak masalah, tantangan, pergumulan, setialah dalam pelayanan. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa mengenal Tuhan melewati sebuah pelayanan? Karena dari situ kita mengerti pengorbanan Tuhan. Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 45, di mana anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, melayani adalah sebuah pengorbanan. Yesus dia sudah berkorban, memberikan nyawanya buat kita semua. Jadi kalau kita melayani tidak berkorban, berarti sebetulnya kita tidak melayani. Sebetulnya kita sedang hanya terlibat dalam bagian-bagian biasa saja. Pelayanan identik pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan keuangan, pengorbanan apa saja. Jadi kalau kita melayani dan itu harus berkorban, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menghakimi. Berkorbanlah. Siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit juga. Jadi hari ini berkat yang kita harus terima adalah ketika melakukan, maka kita akan efektif dalam karunia-karunia rohani kita. Kemudian kalau tidak melakukan, saudara tidak akan maksimal dalam pengiringan kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Triparti hari ini, silakan saudara sharingkan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah sharingkan kesaksian saudara ketika terlibat dalam pelayanan. Yang kedua, mari sharingkan komitmen saudara terhadap tugas-tugas pelayanan di gereja. Bagaimana komitmen kita? Setelah itu, Bapak Ibu, jangan lupa saling mendoakan. Juga ada pokok-pokok doa harus didoakan, baik gereja, baik hamba-hamba Tuhan, baik gembala, maupun juga Indonesia. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa berkat. Saya percaya berkat kemurahan Tuhan melimpah buat saudara semua. Tetap semangat, tetap sukacita. Mari semangat melayani Tuhan di akhir penghujung tahun ini. Jangan pernah lelah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, selamat Triparti, Tuhan Yesus memberkati. Salam worship.